Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma iftah lana wa lakum futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Khair, apa kabar semuanya? Insyaallah taqabbalallahu minna minkum. Fataqabbal ya Karim. Ana ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah kucurkan berkah sebagaimana Allah berkahi keluarga Ibrahim alaihissalam dan keluarga Rasulullah SAW sebagai pengikut milah Ibrahim yang lurus dan hanif. Maka mudah-mudahan keberkahan itu tercurah pada kita semua insyaallah dan keluarga. Baik, insyaallah mari kita lanjutkan kajian kita tentang terapi sihir dan bagaimana mengenal sihir dan bagaimana cara terapinya. Silahkan simak yang on dan buka hati mulai menyimak insyaallah. Mudah-mudahan ada kemanfaatan dari kajian-kajian kita di pagi hari ini insyaallah. Adapun tema di kajian pagi kali ini insyaallah kita akan bahas tentang sihir mahabbah dan bagian termasuk dalam tema mengenai sihir dan terapinya. Sihir mahabbah ini semacam sihir yang mengendalikan pikiran seseorang yang tadinya benci menjadi cinta. Bahkan yang tadinya biasa-biasa jadi berubah haluan. Ini banyak dilakukan baik dia jenisnya sihir putih ataupun sihir hitam ya istilahnya, atau dalam bahasa kajian sihir ada as-sihrul ulya atau as-sihrul sufla, sihir tinggi, sihir atau sihir rendah. Sihir tinggi karena pada ritualnya seperti seolah-olah dari agama Islam, dari ajaran Islam itu sendiri, seperti ritual puasa, terus sholat khusus atau zikir khusus atau wirid khusus. Dan ini semua perkara yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi SAW dalam praktek memperoleh sihir itu sendiri. Dan tujuan utamanya adalah khawariqunil adat atau kejadian di luar adat, seperti seorang yang tadinya biasa-biasa menjadi berubah rasa. Ada sihir sufla. Sihir sufla adalah sihir rendah yang mana pada proses pengusahaan sihirnya atau khawariknya, ini orang menyihir dengan menggunakan metode-metode atau tata cara yang di luar syariat agama ini, seperti misalkan sesajen atau misalkan menggunakan boneka dan dia menusukkan jarum di area-area tertentu pada boneka tersebut dan korban menjadi kesakitan dan lain sebagainya, atau mungkin dengan jalan semedi, atau mungkin dengan jalan bertapa dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk as-sihrus sufla, sihir rendah, karena prakteknya dia tidak menyangkutkan syariat agama ini, murni asli ritual-ritual yang dilakukan oleh dukun-dukun kafir yang bersekutu dengan syaitan la'natullah alaihim. Nah, pada praktiknya sihir ini memang efektif digunakan, dan seiring perkembangan zaman orang sudah mulai beranjak pada dunia digital dan media sosial yang mana mereka langsung menyihir korbannya. Antum bisa lihat banyak kejadian ketika seorang berkenalan di Facebook misalkan, seorang gadis muda dengan seorang laki-laki terus berkomunikasi di Messenger dan akhirnya bertemu, dan setelah itu dirampas semua hartanya dan kehormatannya juga dibunuh. Ini termasuk dalam sihir yang merusak generasi muda kita di dunia media sosial, karena mereka dangkal akan akidah
dan seringnya mengumbar foto-foto berbau aurat di media sosial, sehingga banyak laki-laki yang akhirnya memilih untuk menyihir orang tersebut, wanita tersebut nih. Ada mulai sama juga dalam prakteknya, sihir ini pun bisa dijadikan media penyampai sihirnya, bisa melalui makanan makul, atau melalui minuman masyrub, atau melalui tiupan manfuh, atau mungkin dengan dipendam buhulnya. Banyak sekali. Ketika seorang laki-laki ditolak cintanya, dia memberikan permen melalui sahabatnya agar permen tersebut dimakan oleh korban, dan akhirnya berubahlah rasa hati, tadinya benci jadi cinta. Ada suatu kisah nyata ini di Bandung kalau tidak salah. Jadi ada seorang wanita, dia SMA, sering jajan. Sering jajan ini pas waktu istirahat dia jajan di warung-warung di sekolahan. Ada yang mungkin makan gorengan dan lain sebagainya. Ada di sana tukang cimol, laki-laki tukang cimol yang memang dia suka menggoda. Dari pertama dia meminta nomor WhatsApp, nomor HP. Namun tidak dihiraukan oleh wanita ini. Karena memang pertama dia tidak berkerudung, tapi cantik. Akhirnya memberanikan diri sang laki-laki menyatakan rasa cintanya. Dan bukan kepalang kagetnya sang laki-laki ketika mendapatkan penolakan dari wanita ini dan bukan diludahi orangnya, tapi dia meludah ke tanah. Kalau bahasa Indonesia itu kebasundan boro-boro ini. Cing mikir atuh. Nah, pegawaian dagang cimol hayang ka urang. Coba pikir dong, pakai akal, pakai otak. Kerjaan tukang cimol tapi mau dengan saya, gitu dia. Dia meludah ke tanah dan berlalu wanita ini. Nah, sang pedagang cimol, laki-laki yang bujang ini, dia mengambil ludah tersebut. Kemudian diambil ritual, berikan kepada dukun, dan ludah ini jadi senjata yang paling ampuh. Sehingga anak ini menjadi kegilaan, menjadi hilang kesadarannya dan hilang akalnya, sering kesurupan. Dan akhirnya dia ngamuk-ngamuk minta dinikahi oleh laki-laki yang tukang cimol ini. Inilah jahatnya sihir. Sehingga mau tidak mau harus dinikahi. Ketika diruqyah, hilanglah rasa itu dan kaget. Mereka sudah menikah dengan laki-laki yang memang orang ini yang dulu saya pernah paling benci sama orang ini. Paling menyebalkan, paling jijik lihat orang ini. Tapi kenapa jadi suami saya? Kenapa? Ya itu dia. Itu sihir dari awal. Maka waspadalah kaum hawa yang suka mengumbar aurat di media sosial, termasuk kedua mata. Nah, ini bisa dijadikan jadi ajang sihir untuk mereka-mereka laki-laki yang punya niat buruk pada kita, termasuk kita laki-laki pun. Nah, benteng yang paling kuat adalah tutup aurat, dan kalaupun harus terpaksa memperlihatkan wajah di media sosial ataupun di WhatsApp dari mana, biasakan lazimkan zikir pagi dan petang untuk perlindungan, dan dekati Al-Quran, terus bergaul dengan Al-Quran dan dekati Allah. Nah, perbaiki hubungan baik dengan Allah. Ini benteng yang lumayan kuat. Kalaupun antum harus memperlihatkan wajah di media sosial atau di akun, atau misalkan di fanspage, atau misalkan di akun WhatsApp. Nah, kalaupun paling amannya ya jangan pergunakan gambar pribadi atau foto pribadi, walaupun ini hukumnya ikhtilaf. Kemudian apa saja tanda-tanda yang paling khas dari sihir mahabbah ini? Yang pertama, atau sihir cinta atau sihir pelet ini, yang pertama, korban akan merasakan panas yang teramat sangat di daerah dada. Ini yang paling khas. Nah, kita nanti sangkutkan diagnosanya dengan keadaan pikiran korban. Nah, kalau misalkan rasa dia terhadap suaminya, terhadap apakah dia suka mengigau, apakah dia suka menyebut-nyebut nama orang yang seseorang laki-laki kalau misalkan di perempuan, atau misalkan laki-laki suka menyebutkan nama wanita yang sering dia sebutkan egonya. Dan juga ada yang hilang rangsangan syahwat atau bahkan menggebu-gebu, hilang syahwat sama sekali atau bahkan menggebu-gebu kebalikannya.
ciri mereka yang kena sihir mahabbah. Terkadang ada rasa panas ada di dalam perut setiap setelah asar nih. Ciri sihir biasanya mereka bekerja antara asar dengan ke maghrib, menjelang maghrib, ya, atau misalkan subuh atau tengah malam. Ciri-ciri sihir. Jadi ketika antum atau misalkan keluarga atau siapapun pasien kita yang merasakan rasa sakit dan kambuhnya itu di jam-jam itu, ba'da asar sampai maghrib, atau di antara tengah malam jam 2 jam 1, atau mungkin sulit tidur, bahkan misalkan dari mulai azan subuh sampai dengan pagi, ini ciri-ciri korban terkena sihir. Tapi kita tidak langsung vonis bahwa dia terkena sihir sebelum kita diagnosa lebih lanjut, sebelum kita lakukan screening. Kadang-kadang sakit itu mungkin medis, atau bisa jadi sakit itu karena ada yang kita tidak kenali penyakitnya jenis apa. Maka perlu kita diagnosa terlebih dahulu, dia jenis gangguan jin murni atau dia jenis gangguan medis murni karena jasmani yang rusak misalkan, atau ada penyakit, atau mungkin antara keduanya, sihir awalnya dan kemudian menjadi marid, sihir yang menyebabkan rasa sakit dan terdeteksi medis. Misal kata dokter ini ginjalnya, ini jantungnya, ini atau misalkan paru-parunya dan sebagainya. Ini kita perlu diagnosa lebih lanjut untuk penanganannya. Karena bagaimanapun kalau kita tahu sumbernya sama seperti mematikan api, kita tak langsung menyemburkan air di sumber api, maka insya Allah asap pun akan hilang. Jadi kita tidak sibuk mengusir asap atau mengusir api-api yang kecil, tapi api yang besarnya kita padamkan. Juga ciri mereka yang terkena sihir ini ada rasa mual yang terus menerus, terutama di saat setelah bangun tidur. Ada rasa panas ketika sedang buang air kecil tanpa ada sebab medis sedikit pun. Dibuang air kecil rasanya panas sekali, laki-laki atau perempuan. Kenapa sihir ini banyak menyerang perempuan atau wanita? Karena mereka kata Nabi, agamanya kurang sempurna. Ada saat-saat mereka tidak menjalankan syariat agama ini, seperti ketika waktu haid atau ketika nifas juga. Mereka tidak sholat, mereka tidak zikir, dan artinya mereka tidak baca Quran, mereka tidak puasa Ramadan. Maka dalam Tuhan jelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki lebih qawam, lebih kuat daripada, lebih pas untuk memimpin daripada wanita. Karena mereka wanita lemah di agamanya. Tapi bukan berarti lemah yang buruk. Nah, itulah fitrahnya. Mereka di waktu tertentu ada terlepas dari hal ibadah dan syariat. Nah, maka untuk yang head atau yang tertipu oleh mereka ada sihir istihadah, sihir pendarahan. Ini hati-hati, bukan head, dia adalah istihadah, bukan head. Kita nanti insya Allah pelajari di waktu ke depan membedakan antara head dengan istihadah. Kalau istihadah tetap harus sholat, harus bisa baca Quran, dan bisa melayani suami juga, bahkan bisa puasa Ramadan. Tapi kalau ketika haid, itu otomatis semua itu syariat yang tadi disebutkan, taklif syaranya itu tidak kita lakukan dalam syariat ini, dan haram hukumnya. Seorang yang haid membaca Al-Quran, seorang yang haid sholat 5 waktu, seorang yang haid berpuasa dan lain sebagainya. Seperti itu. Juga ciri korban sihir mahabbah ini ada rasa cinta yang menggebu-gebu di luar kewajaran terhadap seorang atau terhadap pasangan hidupnya. Ada seorang suami yang mengeluhkan wanitanya perempuannya atau istrinya tidak mau melayaninya, bahkan tidak mencintainya sama sekali. Dia mendatangi seorang yang dianggap bisa dan dia bijak, bahkan tidak sedikit para kiai atau para ustadz yang minta agar bagaimana caranya untuk ini. Ya udah, kita pelet aja karena kan dia milikmu. Dia halal untuk kamu dia halal untuk kamu apapun kamu lakukan terhadapnya, karena dia ada milikmu, bendamu. Maka dipeletlah wanita ini dan cintanya berubah. Apapun alasannya, walaupun dia itu istri kita sendiri atau anak kita sendiri, misalkan anak kita suka membangkang, datangi ustadz supaya diberikan air minum yang dibacakan mantra dalamnya. Apapun itu, sihir tetaplah sihir dan haram hukumnya, yang termasuk ke dalam 7 perkara yang membinasakan dan dosa-dosa besar
Apa saja? Ijtanibu sab'a mubiqati, jauhilah kalian 7 perkara yang membinasakan. Kata Nabi, wa ma hunna ya Rasulullah? Apa saja itu? Para sahabat bertanya, apa saja itu ya Rasulullah? Pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, as-sihru, menggunakan sihir. Dalam as-sihru ini mempelajari sihir, menggunakan sihir, meminta orang untuk menyihirkan seseorang, dan lain sebagainya. Berkata dengan sihir. Ini termasuk dalam dosa besar. Ciri yang berikutnya itu keinginan yang sangat kuat untuk melakukan hubungan badan. Mau dia sifatnya zina atau mau dia sifatnya dengan yang halal. Jadi rasa untuk melakukan hubungan badan sangat besar. Rasa rindu yang amat sangat untuk selalu melihat orang yang menyihir, atau orang yang menyuruhkan untuk disihir. Kadang-kadang orang yang terkena sihir sakit, pusing berkepanjangan, sakit kepala, dan paling umum ini sakit kepala di area pundak, bahkan di area lambung. Ini ciri-ciri orang yang terkena sihir mahabbah. Dilihat dari segi sakitnya itu. Dan ada rasa benci terhadap semua wanita atau pria selain daripada orang yang menyihirnya. Ini yang paling khas. Jadi semua nasihat ditolak. Bagaimana cara penanggulangan sihir seperti ini? Ruqyah. Ruqyah orang ini, pertama kita tanyakan kepada mereka, bangkitkan kesadarannya, apakah antum mau sembuh atau tidak. Kalau mau sembuh, mari kita bantu. Karena ruqyah ini perlu kerjasama antara marqi dengan ruqyah, antara yang diruqyah dan yang ruqyah. Tidak mungkin kita berseling pendapat, dia tidak mau ruqyah, kita maksa untuk ruqyah, atau dia mau ruqyah, kita nggak mau ruqyah. Nah, ada kerjasama di sana. Sebab nanti pada prosesnya ada amalan-amalan untuk membentengi dirinya yang harus dia lakukan tiap hari sepanjang setelah penyembuhannya. Dan kita tentu tidak mau mengambil risiko yang sangat berbahaya. Seperti misalkan kemarin ada sahabat kita meruqyah dan yang diruqyahnya kabur. Alhamdulillah, ini suatu hal yang di luar dugaan. Nah, kalau ada rencana misalkan orang yang mau diruqyahnya benar-benar mau sembuh korbannya ini, maka kita dengan mudah mengendalikan apa yang diibaratkan oleh syara ini. Misalkan seorang harus berwudu dulu, dia mau berwudu, siapkan pikiran, pendengaran, terus simak bacaannya, dia akan menuruti itu semua, termasuk pasca ruqyah. Ya, antum harus tutup aurat, harus jaga 5 waktu setahun. Dan kalau misalkan dia akhwat ruqyah, didampingi oleh suaminya atau mahramnya. Jangan sekali-kali meruqyah akhwat berkholawah, berdua-duaan tanpa ada pendamping. Ini sangat berbahaya, karena setan mempunyai banyak jalan untuk mengelabui, untuk menjerumuskan ahli-ahli tauhid ini, terutama kita para peruqyah. Dan mohon didampingi. Nah, kalau dia misalkan ikhwan, maka kita lakukan diagnosa dulu, kita bacakan ayat Quran 1 putaran, kemudian tanya bagaimana yang sakit, area mana sakit. Kalau misalkan di pundak, berarti jinnya tinggal di pundak. Kalau dia rasa sakit di area dada, berarti jinnya di area dada. Kita sentuh, tekan telapak tangan kita di area tersebut dan bacakan kembali. Dan ketika ada getaran-getaran di tubuh pasien ini, misalkan menggigil atau seperti kepanasan, maka kita berikan taklimat di telinganya, ukhruj ya adawullah, atau peringatkan, kalian yang ada di tangan, kalian yang ada di bahu, kalian yang ada tinggal di area ini, ukhruj biidznillah, keluar dengan izin Allah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Arahkan ke arah leher dan usahakan batuk ketika sampai di leher, sampai muntah. Atau lebih kuatnya lagi, tanpa kita arahkan, kita sentuh atau kita tekan sambil bacakan ayatnya agak keras, dan bacakan sampai full, nanti pun keluar sendiri sampai inilah. Kalau itu yang murni benar-benar sihir. Setelah itu kita berikan air ruqyah atau air yang campur dengan minyak bidara. Dan setelah pasca ruqyah, setelah keadaan agak-agak plong, kita tanyakan bagaimana rasanya. Kalau misalnya agak ringan, mulailah kita berikan taklimat dan saran-saran untuk dilakukan sebagai amalan pembenteng, seperti zikir pagi petang. Ajarkan ruqyah mandiri juga. Nah, wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di esok hari. Barakallahu fikum. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian apa saja tanda-tanda yang paling khas dari sihir mahabbah ini? Yang pertama, atau sihir cinta atau sihir pelet ini. Yang pertama, korban akan merasakan panas yang teramat sangat di daerah dada. Ini yang paling khas. Nah, kita nanti sangkutkan diagnosanya dengan keadaan pikiran dia, pikiran korban. Nah, kalau misalkan rasa dia terhadap suaminya, terhadap apakah dia suka mengigau, apakah dia suka menyebut-nyebut nama orang yang seseorang laki-laki kalau misalkan di perempuan, atau misalkan laki-laki suka menyebutkan nama wanita yang sering dia sebutkan egonya. Dan juga ada yang hilang rangsangan syahwat atau bahkan menggebu-gebu, hilang syahwat sama sekali atau bahkan menggebu-gebu kebalikannya. Ini ciri mereka yang kena sihir mahabbah. Terkadang ada rasa panas di dalam perut setiap setelah asar nih. Ciri sihir biasanya mereka bekerja antara asar dengan ke maghrib, menjelang maghrib, ya, atau misalkan subuh atau tengah malam. Ciri-ciri sihir. Jadi ketika antum atau misalkan keluarga atau siapapun pasien kita yang merasakan rasa sakit dan kambuhnya itu di jam-jam itu, ba'da asar sampai maghrib, atau di antara tengah malam jam 2 jam 1, atau mungkin sulit tidur, bahkan misalkan dari mulai azan subuh sampai dengan pagi, ini ciri-ciri korban terkena sihir. Tapi kita tidak langsung vonis bahwa dia terkena sihir sebelum kita diagnosa lebih lanjut, sebelum kita lakukan screening. Kadang-kadang sakit itu mungkin medis, atau bisa jadi sakit itu karena ada yang kita tidak kenali penyakitnya jenis apa. Maka perlu kita diagnosa terlebih dahulu, dia jenis gangguan jin murni atau dia jenis gangguan medis murni karena jasmani yang rusak misalkan, atau ada penyakit, atau mungkin antara keduanya, sihir awalnya dan kemudian menjadi marid, sihir yang menyebabkan rasa sakit dan terdeteksi medis. Misal kata dokter ini ginjalnya, ini jantungnya, ini atau misalkan paru-parunya dan sebagainya. Ini kita perlu diagnosa lebih lanjut untuk penanganannya. Karena bagaimanapun kalau kita tahu sumbernya sama seperti mematikan api, kita tak langsung menyebarkan air di sumber api, maka insya Allah asap pun akan hilang. Jadi kita tidak sibuk mengusir asap atau mengusir api-api yang kecil, tapi api yang besarnya kita padamkan. Juga ciri mereka yang terkena sihir ini ada rasa mual yang terus menerus, terutama di saat setelah bangun tidur. Ada rasa panas ketika sedang buang air kecil tanpa ada sebab medis sedikit pun. Dibuang air kecil rasanya panas sekali, laki-laki atau perempuan. Kenapa sihir ini banyak menyerang perempuan atau wanita? Karena mereka kata Nabi, agamanya kurang sempurna. Ada saat-saat mereka tidak menjalankan syariat agama ini, seperti ketika waktu haid atau ketika nifas juga. Mereka tidak sholat, mereka tidak zikir, dan artinya mereka tidak baca Quran, mereka tidak puasa Ramadan. Maka dalam Tuhan jelaskan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki lebih qawam, lebih kuat daripada, lebih pas untuk memimpin daripada wanita. Karena mereka wanita lemah di agamanya. Tapi bukan berarti lemah yang buruk. Nah, itulah fitrahnya. Mereka di waktu tertentu ada terlepas dari hal ibadah dan syariat. Nah, maka untuk yang head atau yang tertipu oleh mereka ada sihir istihadah, sihir pendarahan. Ini hati-hati, bukan head, dia adalah istihadah, bukan head. Kita nanti insya Allah pelajari di waktu ke depan membedakan antara head dengan istihadah. Kalau istihadah tetap harus sholat, harus bisa baca Quran, dan bisa melayani suami juga, bahkan bisa puasa Ramadan. Tapi kalau ketika haid, itu otomatis semua itu syariat yang tadi disebutkan, taklif syaranya itu tidak kita lakukan dalam syariat ini, dan haram hukumnya. Seorang yang haid membaca Al-Quran, seorang yang haid sholat 5 waktu, seorang yang haid berpuasa dan lain sebagainya. Seperti itu. Juga ciri korban sihir mahabbah ini ada rasa cinta yang menggebu-gebu di luar kewajaran terhadap seorang atau terhadap pasangan hidupnya. Ada seorang suami yang mengeluhkan wanitanya perempuannya atau istrinya tidak mau melayaninya, bahkan ada tidak mencintainya sama sekali.
dia mendatangi seorang yang bisa dianggap bisa dan dia bijak, bahkan tidak sedikit para kiai atau para ustadz yang minta agar bagaimana caranya untuk ini. Ya udah kita pelet aja karena kan dia milikmu. Dia halal untuk kamu apa namanya? Dia halal untuk kamu apapun kamu lakukan terhadapnya karena dia ada milikmu, bendamu. Maka dipeletlah wanita ini dan cintanya berubah. Apapun alasannya, walaupun dia itu istri kita sendiri atau anak kita sendiri, misalkan anak kita suka membangkang, datangi ustadz supaya diberikan air minum yang dibacakan mantra dalamnya, apapun itu, sihir tetaplah sihir dan haram hukumnya, yang termasuk ke dalam 7 perkara yang membinasakan dan dosa-dosa besar. Apa saja? Ijtanibu sab'a mubiqati, jauhilah kalian 7 perkara yang membinasakan, kata Nabi. Wa mahunna ya Rasulullah, apa saja itu? Para sahabat bertanya, apa saja itu ya Rasulullah? Pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, as-sihru, menggunakan sihir. Dalam as-sihru ini mempelajari sihir, menggunakan sihir, meminta orang untuk menyihirkan seseorang dan lain sebagainya, berkata dengan sihir. Ini termasuk dalam dosa besar. Ciri yang berikutnya itu keinginan yang sangat kuat untuk melakukan hubungan badan. Mau dia sifatnya zina atau mau dia sifatnya dengan yang halal. Jadi rasa untuk melakukan hubungan badan sangat besar. Rasa rindu yang amat sangat untuk selalu melihat orang yang menyihir, atau orang yang menyuruhkan untuk disihir. Kadang-kadang orang yang terkena sihir sakit, pusing berkepanjangan, sakit kepala, dan paling umum ini sakit kepala di area pundak, bahkan di area lambung. Ini ciri-ciri orang yang terkena sihir mahabbah. Dilihat dari segi sakitnya itu. Dan ada rasa benci terhadap semua wanita atau pria selain daripada orang yang menyihirnya. Ini yang paling khas. Jadi semua nasihat ditolak. Bagaimana cara penanggulangan sihir seperti ini? Ruqyah orang ini, pertama kita tanyakan kepada mereka, bangkitkan kesadarannya, apakah antum mau sembuh atau tidak. Kalau mau sembuh, mari kita bantu. Karena ruqyah ini perlu kerjasama antara marqi dengan ruqyah, antara yang diruqyah dan yang ruqyah. Tidak mungkin kita berseling pendapat, dia tidak mau ruqyah, kita maksa untuk ruqyah, atau dia mau ruqyah, kita nggak mau ruqyah. Ada kerjasama di sana. Sebab nanti pada prosesnya ada amalan-amalan untuk membentengi dirinya yang harus dia lakukan tiap hari sepanjang setelah penyembuhannya. Dan kita tentu tidak mau mengambil risiko yang sangat berbahaya. Seperti misalkan kemarin ada sahabat kita meruqyah dan yang diruqyahnya kabur. Alhamdulillah, ini suatu hal yang di luar dugaan. Nah, kalau ada rencana misalkan orang yang mau diruqyah benar-benar mau sembuh, korbannya ini, maka kita dengan mudah mengendalikan apa yang diibaratkan oleh syara ini. Misalkan seorang harus berwudu dulu, dia mau berwudu, siapkan pikiran, pendengaran, terus simak bacaannya, dia akan menuruti itu semua, termasuk pasca ruqyah. Ya, untuk harus tutup aurat, harus jaga 5 waktu setelah. Dan kalau misalkan dia akhwat ruqyah, didampingi oleh suaminya atau mahramnya. Jangan sekali-kali meruqyah akhwat berkholawah, berdua-duaan tanpa ada pendamping. Ini sangat berbahaya. Karena setan mempunyai banyak jalan untuk mengelabui, untuk menjerumuskan ahli-ahli tauhid ini, terutama kita para peruqyah, dan mohon didampingi. Nah, kalau dia misalkan ikhwan, maka kita lakukan diagnosa dulu, kita bacakan ayat Quran 1 putaran, kemudian tanya bagaimana yang sakit, area mana sakit. Kalau misalkan di pundak, berarti jinnya tinggal di pundak. Kalau dia rasa sakit di area dada, berarti jinnya di area dada. Kita sentuh tekan telapak tangan kita di area tersebut dan bacakan kembali. Dan ketika ada getaran-getaran di tubuh pasien ini, misalkan menggigil atau seperti kepanasan, maka kita berikan taklimat di telinganya. Ukhruj ya adullah. Atau peringatkan, kalian yang ada di tangan, kalian yang ada di bahu, kalian yang ada tinggal di area ini, ukhruj biidznillah, keluar dengan izin Allah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Arahkan ke arah leher dan usahakan batuk ketika sampai di leher, sampai muntah. Atau lebih kuatnya lagi, tanpa kita arahkan, kita sentuh atau kita tekan sambil bacakan ayatnya agak keras, dan bacakan sampai full.
nanti pun keluar sendiri bismillah. Kalau itu yang murni benar-benar sihir. Setelah itu kita berikan air ruqyah atau air yang campur dengan minyak bidara. Dan setelah pasca ruqyah, setelah keadaan agak-agak plong, kita akan banyak rasanya. Kalau misalnya agak ringan, mulailah kita berikan taklimat dan saran-saran untuk dilakukan sebagai amalan pembenteng seperti zikir pagi petang. Ajarkan ruqyah mandiri juga. Nah, wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di esok hari. Barakallahu fikum. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.